Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Hari ini nggak ada catering, nggak ada apa-apa, cuma pengen ngevlog aja. Hari ini hari Jumat, kita baru mau buka kedai tuh, pagarnya masih ketutup, yang datang juga baru Dayat doang. Sayur 1-2 kantong ditambah 1 karung. Ini stok jualan 1 hari. Hari ini hari Jumat, jadi Jumatan, nanti anak-anak pada Jumatan, otomatis gue bakal jualan sendirian kurang lebih 1 jam, ya seperti biasa lah. Lagi keluarin, ya Allah, bumbu-bumbu dulu dari freezer. Ini barang-barangnya beku semua, barang-barang yang cepat rusak. Kalau closing kedai kita taruh di freezer teman-teman ya. Oke. Ada ayam mentah ya buat nanti capcay atau apa. Ini ada bumbu dasar. Oke, iya. Dan ini nyong baru datang loh. Wih, nyong, parah nyong. Gak ditaruh. Kulkas. Nyalain exhaust. Oke, jadi tugasnya ya paling mau rapi-rapi dapur, terus si Dayat mau nyuci sayur tuh. Tuh, teman-teman bisa lihat sayurannya. Semua kebutuhan buat jualan, ada bombay, bawang merah, bawang putih, jagung baby, daun bawang, banyak lah sayurannya pokoknya. Toge, buat tumis toge. Ya, gitu kurang lebih. Hari ini kita mau bikin bumbu, jadi ada batang serai, terus ada bawang merah, bawang putih, ya bumbu-bumbu dasar lah. Ada bumbu, kita mau bikin bumbu Hainam, salah satu nasi goreng spesial yang ada di kedai gua, yang menu ini mau kalian cari di belahan dunia manapun tidak akan ada, karena ini adalah menu rahasia gua, resep rahasia gua yang gua temukan sendiri. Untuk rasa belum tentu semua orang cocok, karena bumbunya itu rempahnya bener-bener kuat banget, pakai serai, pakai jahe, pakai pokoknya rempah-rempah yang biasa kita gunakan untuk membuat nasi Hainam itu gua buat resipinya gue olah untuk bisa menjadi suatu paste atau pasta yang bisa kita gunakan untuk memasak di nasi goreng. Gitu aja intinya sih. Oke. Kita mau nyalain HP-nya dulu ya, karena untuk Gojek, Grab, sama apa namanya, aplikasi mesin kasirnya. Karena kalau online itu, kalau kalian lupa untuk aktifin, nantinya repot, ada orderannya gak ke pick up. Ya sudah, aplikasinya sudah nyala semua, kita sudah siap buat jualan. Dan sekarang tinggal rapi-rapi ke itunya aja, apa namanya, kompornya. Ya ini preparation kalau baru mau buka ya begini. Kita siap-siapin wajannya dulu. Bersih-bersih, semua punya kesibukan masing-masing, jadinya mereka standby pada pekerjaannya masing-masing. Ini rutin pekerjaan yang gua lakukan setiap hari ya teman-teman ya, kalau lagi nggak ada kesibukan di luar. Nah, wajan-wajan ini kalau kita mau tutup sudah dicuci semua, cuman tetap saat kita mau buka harus dibilas lagi. Kita masak dengan air panas terus dibersihkan
sama semua utensil yang kita pakai buat masak ya, kayak spatulanya, kayak ladle-nya, semua wajib banget buat kita cuci lagi. Oke, kompor udah kita bersihin, udah bersih, nanti diminyakin biar dia nggak lengket. Habis itu sekarang gue lagi masukin air, kita bakal ngerebus mie. Oke, jam 11:07. Order pertama nih, ayam saus Bangkok dengan cumi saus Bangkok ya teman-teman ya. Puji Tuhan ya. Sebelum jam 11, jam operasional tuh jam 11. Jam 11 kurang udah ada yang nyamperin. Dapat lagi online, 1 mie goreng, 2 nasi goreng seafood, mantap. Ayam kan dateng ya di depan ya, bacok aja langsung, masih baru, nggak usah rendem. Masa sih? Bos. Oke, sudah pas ini. Sekalian ya. Ayo cepet ya, waktu sempit loh. Kalian pada mau sholat Jumat nanti, jangan pada lama. Hah? Ya baru jalan lah. Gak bakal nyampe sih ya. Bahkan dia gak bakal capek. Suzon aja kerjaan lu nyong. Emang lu mampus kemarin Alma kan lu? Nah, lu kerjaan lu Suzon doang lu. Nyawanya mundur. Kapan? Mana ijo, Mak? Gede. Tahu di mana? Sama aja tuh. Marahin, Mak. Dua nasi goreng seafoodnya 2. Ayo. Satu lagi. Semalam kan kedainya rame banget, jadi kita habis closing banyak barang habis, jadi barang-barang terus baru buka juga udah dapat customer banyak kayak begini, jadinya ya udah barang-barang masih pada frozen, dikopekin aja tuh. Wah, masak enak.
Ini dua-duanya level 0, Mak. Ya, saus Bangkok sama menteganya cuminya udah siap belum? Cumi mentega. Sos tiram, sedikit kecap ikan, kurang asin sedikit doang. Lihat kemasannya. Oke, nasi goreng seafood udah beres, tapi ini orderan Gojek, orderan kedua, kita harus kerjain orderan pertama dulu. Yang Chinese food. Kondimen udah motong ya? Baik. Kondimen? Ini bener Bang. Ya udah potong dulu deh. Ntar aja, Mak, belum. Mie gorengnya belum. Oke, cobain dulu apa ya? Mie goreng ayam. Iya, nggak apa-apa. Bombay sama daun bawang potong gede-gede aja. Oke, anak ya. Oke. Toge. Yuk, toge ya. Kita kerjain dulu ayam Bangkok. Ini minta pedas mie gorengnya, tapi cabenya entah kemana. Jadi kita skip dulu aja. Udah, adukin dulu level 1.
Cuminya udah siap ya. Ini ditimbang nggak siap, kayaknya dikit banget ya. Hah? Satu batas satu ini. Kepala. Dikit banget ini. Saus menteganya mana ya? Udah tinggal saus menteganya doang. Lanjut ke orderan berikutnya. Ada capcay, udang, sama kue tiaw 4 porsi. Oi. Ya, kita mulai dari capcaynya dulu. Capcay telur ya. Bombay masuk. Bawang putih, daun bawang. Tumis dulu sampai agak wangi. Telur, sup, sayuran yang keras kita tumis dulu biar wangi. Kembang kol, jagung baby, dan wortel. Kembang kol cukup, tinggal sayuran lembek aja banyakin. Bisa ya belahnya ya. Iya, iya. Ayo dong, penuhin. Iya, langsung kita kentelin. Ya, telur dadar 4 ya. Jangan sama nih. Kue tiaw dulu, baru udang. Oh, betul. Capcay telur ya. Lanjut ke udang asam manis. Bikinnya gampang banget. Minyak kita panasin sampai benar-benar panas. Ini udang udah dibumbuin.
Pakai mix seasoning, kecap ikan dan minyak wijen, bumbu sederhana aja. Oke, minyak kita udah panas, kita masukin udangnya. Oke. Ini kita goreng cuma sekitar 30 detik aja. Iya, cukup. Oke, mantap. Langsung kita masak. Kondimen masuk, bombay, wortel, bawang putih, kita tumis-tumis, masuk udangnya, sedikit air, kalau bisa pakai kaldu lebih bagus, tumis, saus manisnya masuk. Udah cukup. Oke, gula mecin ya udah pasti. Oke, mantap. Ya, sekarang udah jam 11.40, berarti kita dari total order pertama masuk sudah 30 menit jualan. Begini keadaannya, baru banget buka, atau bahkan tadi order pertama itu di order sebelum buka jam 11 kurang udah dapat. Jadi teman-teman bisa lihat tadi agak crowded, agak berantakan ya, karena preparation yang kurang baik gitu. Karena semalam kan rame, jadi banyak barang-barang habis, kayak sambelnya habis, seafoodnya habis gitu ya. Seafood gua kan ada cumi udang, terus ada juga cumi udang yang dicampur untuk keperluan nasi goreng, beda ukuran. Nah, kalau habis biasanya tuh gua selalu nyuruh buat malam-malam sebelum kita tutup itu udah disiapin masuk ke kulkas, jadi pagi kita udah siap jualan. Nah, kalau preparationnya tidak mengikuti standar ya begitu. Jadi barang-barangnya pada habis, pas baru buka langsung rame. Nah, udah keteter deh, barang-barang keadaannya masih pada frozen semua. Kayak tadi baru buka udah dapat nasi goreng seafood. Nah, terus seafoodnya masih dalam keadaan frozen. Terus ternyata sambal habis gitu ya. Sambal habis, diambil dari freezer juga dalam keadaan yang frozen. Jadi PR banget. Dapat masuk lagi 2 order. Yat, ayam lagi ya, ayam asam manis ya. Ayo, pakai ayam itu aja. Ya, ini lagi goreng ayam untuk ayam asam manisnya. Di sini masih ada capcay buat dia goreng ayam dengan 2 koesio goreng seafood.
Lanjut bikin ayam asam manisnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya keadaan gue kalau pagi tuh bener-bener nggak bergerak banget. Iya. Seasoning gula, sedikit mecin. Oke. Iya. Oke, sudah jadi. Gampang banget ayam asam manisnya. Proses lamanya cuma di pemasakan ayamnya aja. Mantap. Ayam asam manis ya. Lanjut. Order berikutnya nasi goreng EXO. Iya. Ciri khasnya dia pakai udang ebi. Seasoning, minyak wijen, kecap ikan, kecap manis. Mudah banget. Waduh. Mau coklat apa yang aja? Udah no, ngocok. Enggak, ini buat tamu. Mini somai. Satu aja, satu pak aja. Mantap. Nongkol, daun bawang ya?
Togenya lu taruh mana, Yong? Hah? Udah aja. Yuk. Oke, teman-teman, orderannya udah beres. Sekarang jam berapa, Mak? 12.13. Lu kagak sholat, goblok. Sholat bos, siap Sono udah. Ih, udah pernah ding. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi keadaannya teman-teman bisa lihat, dan ini keadaan hampir setiap hari seperti ini. Kita buka jam 11, cuman anak-anak tuh datang jam 11 kurang 15, itu udah harus nyampe. Ya telat-telat jam 11 lah. Nah, teman-teman lihat sendiri tadi pagar baru dibuka, itu langsung ada yang order dan langsung dapat orderan-orderan Chinese food. Nah, itu beruntung banget hari ini kita lagi memang mau nyetok ayam ya. Jadi kalau nungguin, kalau baru buka dapat order kayak ayam, cumi, udang, itu pasti bakal lama. Karena ayamnya harus kita towing dulu, atau dalam keadaan beku harus kita rendam dulu sampai dia lembek ya. Paling nggak itu untuk knowingnya aja bisa 10 menitan. Beruntung banget hari ini kita memang lagi pengen nyetok ayam, jadi ada ayam fresh yang tinggal dipotong aja, itu yang bikin cepet. Terus ya orderan-orderan online yang teman-teman lihat sendiri tadi banyak banget, ya lumayan lah, banyak banget sih enggak lah. Intinya ya gitu, keadaan kedai baru buka, makanya susah-susah gampang, intinya pengalaman yang menentukan semuanya. Ya nggak ada lah yang namanya belajar tanpa ada kesalahan, ya pasti kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu kita buat untuk jadi pelajaran. Makanya saat ada hal-hal seperti ini kita bisa ngehandle dengan baik gitu. Nah, yang sebelnya itu ya itu kayak semalam kan jualan rame tuh. Terus sebelum closing selalu diingetin apa barang-barang yang habis, ayo disiapin. Biasanya itu kerjaannya Dayat, kerjaannya Nyong gitu ya. Jadi pada saat kita operasional kedai, barang-barang tuh pagi udah lengkap semua. Nah, mereka tuh kadang ya memang sih keadaannya rame ya. Jadi habis jualan tutup udah pada capek, udah bodo amat, ditinggalin aja, tinggal tutup gitu ya. Barang-barang yang penting dapurnya udah rapi, udah bersih, udah tinggal ya cuman begini, kalau buka jadinya kelabakan kan. Ada yang beli minta pedas apa segala macam, tadi cabai nggak ada, dan cabainya itu dalam keadaan beku kayak es batu, seafoodnya, cumi udangnya, gitulah. Nanti anak-anak pada sholat Jumat, gue masak sendiri. Biasanya mereka kan 1 jam sholat Jumat, jam 1-an baru pada balik, ya ngopi-ngopi dulu, nyantai-nyantai dulu. Terus juga lagi agak kekurangan orang gua gitu ya. Kalau teman-teman lihat vlog berenang kemarin, hilang 1 orang kan. Jadi kalau gue sistemnya di sini teman-teman nggak bisa, karyawan gue tuh nggak bisa izin seenak-enaknya gitu ya. Soalnya kalau gue pribadi prinsipnya begini, kalau misalkan
Gua tuh lebih baik kerja capek banget setengah mati tapi gua nggak makan hati daripada kerja tuh makan hati ngurusin karyawan yang suka izin-izin. Karena mungkin buat teman-teman yang punya usaha di bidang kuliner bakal paham banget ya, kita kalau restoran running kayak begini kehilangan satu orang itu udah jomplang banget. Dan apalagi kalau pas lagi ada catering, ada pesanan, tiba-tiba bilang izin nggak masuk apa segala macam, wah gue nggak bisa banget. Di bulan Juni ke Juli itu gue ganti karyawan sebanyak 3 kali, hampir 4 kali deh, gue lupa ingat juga. Jadi ya itu, kalau ya alasan-alasan nggak masuk akal minta izin, udah pasti gue cut. Yang bisa survive di sini ya orang-orang yang tahan banting, yang kuat ya, kayak Inyong udah 3 tahun, makanya teman-teman lihat gue sama Inyong tuh udah kayak keluarga. Karena Inyong sama gue itu kerja udah 3 tahun, terus Daya tuh udah hampir 2 tahun kerja sama gue. Sisanya ya itu ganti. Si Siti juga udah lama, Siti 1,5 tahun juga deh. Enggak, 1 tahunan lah Siti kerja di sini. Oke, gitu aja teman-teman vlog kita hari ini. Semoga video masak dan sharingnya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman, sehat selalu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.